Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizma Kurniasari, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini aku bakal bahas tentang sesuatu yang dekat banget dengan kita sebagai pelajar, yaitu motivasi. Di sini aku bakal membahas tentang totalitas tanpa batas tiap nugas. Kenapa sih namanya kayak gitu? Karena mungkin sebagai pelajar pasti banyak dong tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan motivasi itu sangat penting dalam mengerjakan tugas atau belajar. Teman-teman sudah pasti tahu dong, kita sebagai pelajar pasti mempunyai kewajiban, yaitu belajar. Semakin berkembangnya zaman, belajar tuh nggak hanya di sekolah aja, kita bisa belajar dimanapun. Di tempat les, bootcamp, kelas-kelas intensif. Terus kita mengerjakan tugas nggak hanya di sekolah, kita bisa di kafe, di rumah, dan dimanapun. Sekarang belajar itu sangat fleksibel. Apalagi tahun kemarin kita sudah mengalami yang namanya COVID-19 yang membuat kita kadang mager karena apa-apa dilakukan di rumah. Dan sekarang masa transisi antara masa COVID-19 dan masa new normal. Ada perbedaan-perbedaan dong, yang tadinya apa-apa selalu di rumah, sekarang kita harus berangkat ke sekolah, contohnya harus mengerjakan tugas kelompok secara offline dan lain sebagainya. Kadang ada rasa mager kan, karena ya dulu kita gampang aja tinggal lihat laptop, aplikasi Zoom, sudah beres. Sekarang kita harus berangkat ke sekolah pagi-pagi, harus mandi dulu. Wah, itu sangat bete banget sih kalau teman-teman yang udah nyaman sama masa-masa COVID-19. Nah, makanya dari itu di sini teman-teman butuh banget nih yang namanya motivasi. Sebenarnya motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah dorongan yang ada dalam individu untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau motivasi belajar berarti dorongan dalam individu untuk melakukan aktivitas belajar. Aku bakal bahas tentang bagaimana sih cara menjaga motivasi belajar kita dan cara meningkatkan motivasi belajar kita. Sebelum itu, aku bakal bahas tentang faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita. Dengan adanya cita-cita atau tujuan, kita tuh punya tahu untuk target yang akan kita capai itu apa, sehingga usaha kita untuk belajar tuh jadi lebih semangat dan kayak lebih jelas aja saat kita belajar. Yang kedua adalah kemampuan atau skill. Kemampuan atau skill di sini yaitu sisi psikologis, yang contohnya seperti kecerdasan mengamati, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu adalah kondisi psikis dan fisik kita. Ketika fisik dan psikis kita sehat, maka insya Allah belajar itu akan lebih mudah dan lancar. Di sini aku bakal bahas cara bagaimana untuk menjaga motivasi belajar dan cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu cari metode belajar yang tepat untuk kita semua. Metode belajar itu sangat penting loh, karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang auditory, ada yang visual, atau ada yang kinestetik. Jadi ketahuilah tipe belajar kamu seperti apa ya. Yang kedua yaitu ciptakan suasana belajar. Jadi ciptakan suasana belajar senyaman mungkin. Contohnya dengan mendengarkan musik, atau di ruang terbuka, di ruang tertutup, di tempat ramai, di tempat sepi. Jadi disesuaikan dengan kalian sendiri ya. Dan ketiga yaitu mempunyai target ini sangat penting, karena ini bisa memicu semangat kita saat belajar. Contohnya 1 minggu ini aku harus bisa menguasai 1 bab materi pelajaran. Dan yang terakhir adalah ciptakan persaingan dan kerjasama. Terkadang seorang individu ini merasa terpacu ketika ada saingannya nih. Maksudnya yaitu hanya untuk memacu semangat aja ya. Di sini persaingannya persaingan sehat, kerjasama yaitu kerjasama yang baik, terbuka, dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, tadi sudah dipaparkan kan apa sih yang menyebabkan faktor motivasi rendah dan cara kita menjaga motivasi kita tetap stabil. Semoga teman-teman setelah mendengarkan video ini bisa tahu nih bagaimana cara kita untuk menjaga motivasi belajar kita supaya tetap belajar dan konsisten. Cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.